Untuk membuktikan bahwa tanpa mengandalkan diri sendiri pun bisa menjadi kuat, kamu mengabaikan begitu banyak profesi tempur. Namun justru memilih pemanggil paling biasa. Awalnya ingin memanggil makhluk terkuat lalu hidup santai. Namun tak disangka, yang pertama kali terpanggil justru anjing hitam kecil paling sampah. Bahkan wali kelas yang awalnya menaruh harapan besar padamu Luwen, kini juga memarahi dirimu, karena kamu mengecewakan didikannya, karena pemanggil sepenuhnya bergantung pada makhluk panggilan. Sekarang kamu hanyalah orang tak berguna. Namun kamu sama sekali tidak berniat menyerah. Karena selama bisa masuk akademi dan berkembang perlahan, setelah level 10 masih bisa melakukan pemanggilan kedua, tetap bisa meneriakkan kalimat jangan hina pemuda miskin. Saat ini melihat anjing hitam kecil yang patuh di tanah, perasaan kecewa barusan pun sedikit mereda. Lalu kamu mengusap kepala kecilnya. Peringatan kontrak bergema di benak tentang loyalitas. Loyalitas tidak akan pernah berkhianat apakah melakukan ikatan jiwa. Kemudian kamu dengan tegas memilih ya. Di tengah rasa sakit seperti jiwa terkoyak, kamu berteriak kesakitan lalu roboh ke tanah. Para siswa di sekitarmu mengira kamu tak sanggup menahan pukulan, dan mulai mengejek satu persatu. Pacar sekaligus bunga kelas Liu Ruyan juga mendekat. Dengan sedikit nada gembira ia membuka mulut. Ujian masuk perguruan tinggi sangat penting bagi orang biasa sepertiku. Liu Liang sang satria tombak sudah setuju membentuk tim denganku. Jadi aku tidak akan bersamamu lagi. Tidak masalah. Mendengar jawaban sesederhana itu, kata-kata penjelasan yang ingin ia ucapkan pun tertahan. Perasaan tidak dihargai muncul dari lubuk hati. Disusul dengusan dingin, lalu ia berbalik pergi tanpa ampun. Dia pasti hanya berpura-pura tidak peduli saja. Xiao Yan, kamu memang tidak salah. Kenapa harus serendah itu? Dengan kekuatan tempurnya apa pantas dia untuk bunga kelas sepertimu? Namun saat ini kamu sama sekali tidak menghiraukan mereka berdua. Hanya karena setelah ikatan jiwa selesai, kamu justru mendapati anjing kecil itu membangkitkan bakat SSS. Keserakahan melahap segalanya, dapat mengubah semua makanan yang ditelan menjadi energi. Tumbuh dan berevolusi tanpa menghiraukan batasan. Sepertinya penderitaan ini tidak sia-sia. Lagi pula bakat tingkat SSS terlalu langka. Setiap kali muncul satu pasti sangat diperhatikan. Bahkan negara pun akan memberi perlindungan. Namun jika dipikirkan lagi terasa ada yang tidak beres. Kamulah yang mengurus makan minum dan buang airnya. Yang menjadi kuat pada akhirnya justru dia. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan? Sepertinya tetap tidak lepas dari nasib kerja Rodi. Lalu kamu memberinya nama yang terdengar gagah Heiming. Setelah melemparkan potongan daging terakhir di tanganmu padanya, kamu juga mendapati atribut anjing hitam kecil itu perlahan meningkat. Tak lama kemudian semua atribut dasar naik sedikit. Penemuan ini membuatmu terkejut diam-diam. Kalau diberi makanan berenergi tinggi bukankah langsung melesat? Tak lama kemudian aliran hangat muncul di dalam tubuhmu. Tenagamu pun meningkat sedikit pada saat yang sama. Ternyata energi yang diperoleh makhluk panggilan, sebagiannya justru akan memberi umpan balik pada pemanggil. Sepertinya selama diberi makan cukup banyak, pemanggil dan makhluk panggilan bisa menjadi kuat bersama. Setelah pulang ke rumah, ibu pun membuka mulut bertanya, profesi apa yang kamu dapatkan dalam upacara perubahan hari ini? Sambil makan kamu menjawab, pemanggil. Detik berikutnya adik perempuanmu Chenlin berseru kaget, itu profesi tempur. Kamu hebat sekali. Cepat perlihatkan makhluk panggilanmu. Melihat mata Chenlin berbinar, kamu pun tidak ingin merusak suasana. Lalu menunjuk ke arah Heiming di belakangmu. Ekspresi kegembiraannya langsung terhenti. Kenapa bisa sekecil ini? Dia memeluk Heiming di dadanya. Setelah memainkannya sebentar, Heiming menundukkan kepala dengan perasaan sedih. Mengeluarkan suara rengekan. Setelah makan malam selesai, kamu sedang membereskan piring dan sumpit. Ibu tiba-tiba berjalan menghampiri, mengeluarkan sebuah kartu dari bajunya. Ku dengar dari tetangga, tahun ini batas nilai ujian masuk lagi naik. Di dalam kartu ini ada 35.000. Pergilah beli beberapa barang untuk persiapan ujian. Kalau tidak cukup, ibu akan pinjam lagi. Kamu tahu isi kartu itu adalah seluruh tabungan keluarga. Ibu sama sekali tidak menyembunyikan apapun darimu. Takut kamu tertinggal saat ujian masuk. Namun saat ini kamu memang membutuhkan uang ini sebagai modal berkembang. Lalu kamu pun tidak sungkan dan menyimpan kartu itu. Terima kasih ibu, ini sudah cukup. Karena sebelum ujian dimulai kamu harus meningkatkan kekuatan. Kalau tidak sama sekali tidak akan lolos ke perguruan manapun. Lagi pula kamu ingat 10 besar mendapat hadiah uang tunai. Jika berhasil mendapatkannya, ibu tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Kemudian kamu membawa kartu itu ke sebuah rumah makan milik profesi kehidupan. Dari sana kamu membeli lebih dari 100 jin daging binatang mutan. Semuanya kamu berikan pada Heiming. Dia seolah sama sekali tidak pernah kenyang. Mengoyak dan melahapnya dengan ganas. Pada saat yang sama atributnya juga perlahan meningkat. Setelah umpan balik kekuatanmu pun ikut bertambah. Tak lama kemudian tingkat evolusi Heiming tiba-tiba penuh. Kamu langsung memilih evolusi.
Setelah berevolusi atributnya muncul di depan mata, bukan hanya membangkitkan 2 skill, namun juga atribut 4 dimensi mencapai lebih dari 50. Penampilannya pun mengalami sedikit perubahan. Sepertinya daging binatang khusus memang sangat efektif. Dan keempat atribut utamamu juga semuanya meningkat 10 poin. Sekarang kombinasi kalian berdua sudah sepenuhnya memiliki kekuatan tingkat puncak. Setelah beristirahat semalam, pagi hari berikutnya kamu berangkat ke lokasi ujian. Setelah memeriksa informasi, kamu tiba di lokasi sekolah menengah nomor 2. Ujian kali ini mengumpulkan siswa dari beberapa SMA unggulan. Tingkat persaingannya hampir maksimal. Liu Liang yang kemarin sangat sombong, masih mengatakan ingin membawa Liu Ruyan menembus 100 besar. Kini justru sudah berkeringat deras. Karena kemarin ayahnya mencari koneksi untuk bertanya baru tahu. Kualitas siswa kelas 3 tahun ini sedikit sangat tinggi. Memangnya kamu masih mau ikut? Lebih baik menyerah saja seperti siswa profesi kehidupan lain. Supaya tidak kehilangan muka di depan teman lama. Bagaimanapun kalau tidak bertanding kamu bisa menipu diri sendiri belum pernah kalah. Mendengar kata-kata itu, cukup banyak siswa di sekitar tertawa. Kamu menoleh dan meliriknya sekilas. Namun sama sekali tidak menggubris. Seiring bunyi lonceng bergema, 4 gerbang perunggu terbuka bersamaan. Dari celah gerbang langsung menyembur hawa dingin yang suram. Semua siswa tidak ragu, segera memeriksa dengan saksama informasi dungeon masing-masing. Kenapa sekolah menengah 2 mendapat hutan pemakaman yang paling sulit? Itu salah satu dungeon dengan tingkat kegagalan tertinggi. Abis sudah. Semua dungeon tingkat kesulitannya hampir sama. Apa yang perlu diributkan? Mana mungkin ujian masuk tidak adil? Pengetahuan dan kebiasaan monster yang sudah diajarkan sebelumnya, serta cara menyerang dengan memanfaatkan lingkungan. Kalian cepat-cepat ingat kembali. Setelah itu alat pencatat nilai ujian dibagikan. Seiring lonceng kembali berbunyi, ujian masuk resmi dimulai. Seorang pria mengenakan zirah putih. Seorang gadis berambut panjang biru es menjadi yang pertama memasuki dungeon. Kakak kelas Sulin Sui dari SMA 3 ternyata memilih masuk dungeon sendirian. Dia adalah penyihir jarak jauh. Tanpa perlindungan jarak dekat, apa tidak akan bermasalah? Dia punya 5 skill awal. Masih perlu kamu khawatirkan. Seiring siswa unggulan yang solo masuk dungeon, pikiranmu sedikit bergerak. Kamu pun langsung masuk dungeon seorang diri. Setelah semua siswa masuk dungeon, seorang guru mengayunkan tangan lalu muncul 4 tirai air. Mulai menayangkan gambar kondisi dungeon secara langsung. Tiba-tiba kilatan cahaya putih muncul di luar dungeon. Seorang siswa memilih keluar dari dungeon secara sukarela. Ternyata itu peserta dari SMA 2. Semua guru SMA 2 saling berpandangan. Lalu serempak menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Hutan pemakaman. Perbedaannya dengan dungeon lain terletak pada keharusan lebih berhati-hati. Siswa dengan mental lemah sama sekali tidak akan sanggup bertahan. Para wali kelas masing-masing sedang mencari siswa mereka. Namun ketika kepala sekolah melihat seorang pemuda yang sendirian, wajahnya langsung dipenuhi tanda tanya. Apakah SMA 2 memiliki siswa sekuat itu? Tunggu, ini sepertinya muridmu Laolu. Luwen saat ini juga tidak tahu harus berkata apa. Bakat Tian Seng jelas awalnya sudah sangat buruk. Kenapa tidak membentuk tim saja untuk mencapai batas nilai? Luwen tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit. Laolu, bagaimana caramu mengajar? Siswa dengan kekuatan seperti ini malah solo masuk dungeon. Kalau terjadi apa-apa aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Soal ini memang Laolu yang kurang baik menanganinya. Sekarang hanya bisa berharap Tian Seng tidak mengalami bahaya. Namun apa yang ditakuti justru datang. Melalui layar tirai air terlihat dengan sangat jelas. Seekor cacing panjang hijau tua sedang merayap tepat di atasmu, bersiap melancarkan serangan. Baru saja memasuki dungeon, kamu sudah melihat mayat berserakan di mana-mana. Dan cahaya di dalam hutan juga sangat buruk. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kamu tidak ragu sedikit pun, langsung mengepal tangan kiri secara samar. Sekejap tongkat sihir sepanjang lebih dari 1 meter muncul, lalu langsung berubah menjadi pedang panjang. Kemudian dengan cepat berputar ke belakang. Terlihat kilatan cahaya putih menembus tubuh cacing hijau tua. Gerakannya sangat cepat dan amat terlatih. Berhasil membunuh cacing bergigi racun. Mendapatkan 5 poin pengalaman. Tak lama kemudian penghitung waktu juga menampilkan skor bertambah 15. Kamu ternyata masih belum melupakan sensasi menggenggam pedang. Di kehidupan sebelumnya kamu hidup bersama pedang. Menghunus pedang jutaan kali. Meski sangat monoton, namun banyak teknik pengerahan tenaga tetap dikuasai dengan matang. Bukankah ini seorang pemanggil? Kecepatan reaksi saraf seperti ini hanya bisa dicapai dengan kelincahan tinggi. Namun mengandalkan kelincahan tinggi untuk mencapai batas 500 poin tetap tidak realistis. Luwen juga tidak dapat memahaminya. Hanya dalam 1 hari, mengapa perubahan Tian Seng bisa sebesar ini? Setelah membunuh cacing hijau itu, kamu bergerak menuju bagian terdalam hutan. Tiba-tiba terdengar keributan besar di depan. Seolah ada tak terhitung sesuatu yang berlari ke arah sini.
Tak lama kemudian muncul satu demi satu sosok bertubuh pendek. Makhluk berwajah buruk dengan tubuh hijau mengilap memasuki pandangan. Goblin kamu langsung mengenalinya. Makhluk yang pernah muncul di buku pelajaran. Bersifat ganas dan gemar berkembang biak. Tanpa makanan mereka akan saling membunuh sesama jenis. Dan jumlahnya mencapai 50 hingga 60 ekor. Jika mereka menyerbu bersama-sama, kamu pasti mati tanpa keraguan. Kamu segera memanggil Heiming, diiringi lolongan serigala panjang yang nyaring. Pupil vertikal dingin Heiming menatap kawanan goblin yang menyerbu. Ia merasakan niat jahat dari pihak lawan. Dia langsung melesat maju seperti pedang tajam. Barisan depan goblin seketika dihantam hingga tengkoraknya hancur. Barisan kedua goblin pun terpukul hingga porak-poranda. Goblin-goblin segera mengangkat senjata untuk melawan. Namun tak disangka senjata yang biasanya ampuh, kini justru kehilangan fungsinya, karena begitu menghantam punggung Heiming. Senjata itu langsung retak dengan suara keras. Cakar Heiming pun dengan cepat menghantam kepala mereka, sementara kamu menunggu kesempatan untuk menebas. Seiring goblin-goblin satu persatu tumbang, bahkan monster berotak rendah sekalipun, mulai merasakan ketakutan naluriah, dan berhamburan melarikan diri tanpa arah. Kamu memerintahkan Heiming terus mengejar dan membunuh. Sementara kamu sendiri menyerang goblin terdekat. Mereka ditakdirkan hanya menjadi nutrisi Heiming. Di tribun penonton luar arena, saat seseorang melihatmu dikepung goblin, perhatian banyak orang langsung tertuju ke sana. Hampir semua mengira siswa ini akan tersingkir. Namun tak disangka satu manusia satu hewan justru membuat goblin kabur tercerai-berai. Kepala sekolah pun langsung naik darah. Bagaimana kalian menilai kekuatan siswa? Makhluk panggilan seperti ini kalian nilai sebagai lemah. Coba jelaskan padaku apa itu yang disebut kuat. Luwen saat ini kepalanya berdengung. Ini sama sekali berbeda dari anak anjing kecil kemarin. Jika melihat situasi seperti ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu bakat pertumbuhan makhluk panggilan itu sangat kuat. Kepala sekolah pun langsung bersemangat. Apakah SMA kedua akhirnya akan memiliki jenius sejati? Cek berapa poinnya sekarang. Guru perempuan di samping melirik alat penghitung poin. Sekarang skornya adalah 560 poin. Sudah menempati peringkat pertama di SMA kedua kami. Luwen juga merasakan sensasi pusing yang tidak nyata. Siswanya baru masuk kurang dari setengah jam. Sudah menjadi peringkat satu sesekolah. Saat ini kamu mengusap noda darah di bilah pedang. Beberapa bola cahaya terbang dari mayat goblin dan menyatu ke dalam tubuhmu. Levelmu langsung naik ke level 2. Namun mental hanya meningkat 5 poin. Inilah kelemahan profesi biasa. Jika profesi legendaris langka mungkin bisa naik 10 poin atau lebih. Kesenjangan hanya akan semakin besar. Namun teringat bisa memperkuat diri lewat umpan balik Heiming. Perasaan itu langsung tidak terlalu berat. Setelah Heiming memakan abis mayat goblin yang berserakan di tanah, kamu pun segera memanggilnya. Ada urusan besar. Ayo pergi. Perburuan sekarang baru benar-benar dimulai. Karena goblin adalah spesies yang hidup berkelompok. Karena di sini ada pasukan mereka, maka sarang utama pasti ada di dekat sini. Tak disangka kalian berdua maju sekitar 10 menit. Namun tidak menemukan satupun monster. Tiba-tiba beberapa tombak tulang melesat dari kejauhan. Hutan yang semula sunyi mendadak bergetar. Satu persatu goblin bermunculan dari segala arah sambil berteriak. Sambil mengayunkan senjata dan menyerbu. Pedang panjang langsung muncul. Setelah menepis tombak tulang, kamu memutar tubuh dan seketika menebas kepala seekor goblin. Sekaligus menendang yang di samping hingga terpental. Menyebabkan beberapa goblin ikut tumbang. Heiming juga menerjang pasukan goblin dan mulai mencabik. Seiring semakin banyak mayat goblin, di barisan belakang muncul belasan goblin dengan warna berbeda. Di tribun penonton luar arena, sekelompok guru yang menatap tirai air ikut menahan napas. Tak disangka muncul goblin api dan goblin es. Dia tidak akan tumbang di sini kan? Namun selanjutnya mereka justru menyadari bahwa rasa tegang itu sepenuhnya tidak perlu. Saat kamu menyadari warna kulit mereka berbeda, alarm bahaya langsung meraung di hatimu. Saat ini semua goblin seakan menemukan pemimpin. Tidak lagi menyerang tanpa aturan. Seiring goblin api mulai melantunkan mantra, bola-bola api seukuran kepalan tangan melesat ke arahmu. Namun semuanya berhasil kamu hindari dengan beberapa gerakan kilat. Bersamaan itu kamu mengulurkan tangan dan mencekik leher goblin. Di bawah tatapan matanya yang penuh ketakutan, kamu melemparkannya ke udara, ke arah bola api yang melesat. Aku langsung berubah menjadi pelempar goblin. Melempar goblin satu persatu seperti peluru meriam. Menghantam goblin api. Semua siswa yang menyaksikan adegan ini dari luar terperangah. Ternyata bisa dimainkan seperti ini. Wali kelas Luwen juga tertegun. Metode serangan seperti ini sepertinya belum pernah diajarkan. Saat ini kamu membuat goblin api kalang kabut. Begitu mereka merapal mantra serangan justru mengenai sesama. Namun jika tidak merapal mantra mereka akan dibunuh. Dalam tarik ulur kekacauan itu, Heiming sudah memutar ke belakang dan menghancurkan mereka satu persatu. Lebih dari 100 goblin
Kini hanya tersisa beberapa yang sendirian. Mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Namun kali ini kamu tidak membasmi hingga tuntas. Kamu hanya mengikuti mereka dari kejauhan, bersiap menghancurkan sarang utama mereka secara langsung. Saat para goblin masuk ke sebuah gua, setelah berpikir sejenak kamu pun mengikutinya masuk. Di dalamnya gelap gulita, hampir tidak bisa melihat apapun. Sesekali kakimu menginjak sisa tulang belulang yang telah dimakan. Tiba-tiba beberapa sosok kecil kurus menerjang ke arahmu. Kamu refleks mencabut pedang dan menebas ke depan. Goblin itu terbelah dua begitu menyentuh tanah. Hei Ming juga menelan dua ekor di samping. Tiba-tiba di tikungan lorong muncul banyak cahaya api. Pandangan pun menjadi semakin terang. Setelah melihat jelas raut wajahmu berubah drastis, kamu langsung mundur. Terlihat banyak sosok buruk rupa merayap memenuhi dinding batu di atas. Menyeringai memperlihatkan taring sambil menatap ke depan. Detik berikutnya, mereka menerjang turun seperti hujan bunga pir. Kamu segera menggunakan skill pembesaran hewan panggilan. Tubuh Hei Ming langsung membesar hingga lebih dari 4 meter. Ia menerjang ke depan sambil menghantam goblin. Sekelilingnya langsung turun hujan goblin. Hei Ming memanfaatkan celah saat mereka pingsan setelah jatuh. Seiring pembersihan dalam keadaan membesar oleh Hei Ming, kamu juga ikut bekerja sama membersihkan. Setelah maju ke depan sejauh beberapa jarak, tiba-tiba terdengar raungan besar. Seekor monster raksasa seukuran bangunan kecil perlahan mengeluarkan kepalanya. Melihat para goblin pencari makanannya hampir musnah, matanya seketika memerah dan menatap tajam ke arahmu. Kamu hanya merasakan hembusan angin amis menerpa. Dengan panik kamu memeriksa atribut lawan. Ternyata itu adalah bos troll. Sebelum sempat sadar, lawan sudah melancarkan serangan menerjang. Di dalam gua terasa tanah ikut bergetar. Namun meski menghadapi troll yang jauh lebih mengerikan, Hei Ming tetap menerjang tanpa rasa takut. Tanpa sedikit pun keraguan, ia mendarat lebih dulu di tubuh troll. Namun hanya meninggalkan 4 luka goresan dangkal. Troll mengaum marah lalu mengamuk mencengkeram kepala Hei Ming dan menghantamkannya keras ke dinding batu. Pada saat yang sama tubuh raksasanya menghantam turun. Melihat Hei Ming ditekan, kamu segera menggunakan bakat hewan panggilan. Skill penguatan. Seorang pemanggil memiliki 3 skill. Skill pemanggilan, penguatan dan pemulihan. Sebelumnya belum pernah bertemu musuh sekuat ini. Kali ini bisa dibilang semua cara sudah dikerahkan. Saat skill penguatan mulai berlaku, Hei Ming langsung membanting troll ke tanah. Dalam pertarungan sengit yang sulit dipisahkan, kamu menggunakan skill pemulihan, sambil mengerahkan seluruh tenaga untuk serangan penutup. Akhirnya darah troll terkikis hingga tersisa ratusan poin. Beberapa siswa di sekitar juga mendengar keributan itu. Bos hutan tulang belulang level terendahnya saja adalah 12. Tim mana yang memiliki kekuatan tempur sehebat ini? Saat ini sebuah tim kecil beranggotakan 3 orang datang setelah mendengar kabar. Berniat membantu sambil berharap mendapat bagian. Namun saat tiba di lokasi mereka semua tertegun. Karena yang bertarung dengan bos bukanlah satu tim penuh melainkan hanya dirimu sendiri. Saat ini kamu menggunakan pedang di dalam tongkat untuk menebas terakhir. Bar darah di atas kepala troll berubah dari 1 menjadi 0. Pedang di dalam tongkat di tanganmu menandakan identitasmu sebagai pemanggil. Tidak satupun siswa di sekitar berani ikut campur. Liu Liang dan Liu Ruyan juga ada di sana. Keduanya menatap ke depan dengan mulut ternganga. Anjing hitam kecil ini dalam 1 hari berubah menjadi seperti ini. Saat itu tim lain beranggotakan 4 orang mendekat. Itu adalah Zhao Huyang dari kelas unggulan. Tak disangka sekolah kita memiliki orang sekuat dirimu. Aku lihat makhluk panggilanmu terluka parah. Apakah perlu bantuan kami untuk menyembuhkan? Tim kami punya pendeta suci dengan kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Zhao Huyang langsung ditendang oleh gadis manis di belakangnya. Kamu menatap lawan bicara lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Tidak perlu, terima kasih." Setelah mendengar itu pihak lawan pun bersiap pergi. Namun sebelum pergi tanpa sengaja melihat alat penghitung poin di tanganku. 5.320 poin. Zhao Huyang hampir tak bisa menahan umpatan. Pada saat itu, Liu Ruyan justru berjalan mendekat dengan wajah memerah. Begitu sampai di depan, pupil merah darah Hei Ming menatap dingin ke arahnya. Liu Ruyan seketika merasa seperti jatuh ke dalam es. Kakinya melemas dan tidak bisa digerakkan. Dengan tatapan menyedihkan dia menoleh ke arahmu. Kamu bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Berbalik badan lalu kembali ke dalam gua. Membiarkan Hei Ming terus memakan dan memperkuat diri. Setelah semua monster dimakan oleh Hei Ming, lapisan kepompong energi membungkus tubuhnya. Sepertinya evolusi kali ini jauh melampaui daging monster sebelumnya. Hanya saja belum tahu seperti apa kekuatan tempurnya setelah keluar. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba sepasang cakar tajam merobek kepompong cahaya. Hei Ming yang keluar tubuhnya kembali membesar. Bahkan bulu hitam legamnya tampak benar-benar baru. Bahkan pupil matanya berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama kamu juga menerima pemberitahuan. Stamina selamat makhluk panggilan memperoleh skill baru intimidasi.
Stamina selamat memperoleh bakat baru api. Melihat efek peningkatan yang begitu mengerikan, kamu pun tercengang dalam hati. Segera membuka panel status. Terlihat atribut dasarnya sudah melampaui angka 100. Sepertinya nanti saat menungganginya kecepatan bisa mencapai 280. Tiba-tiba sistem dungeon mulai menyiarkan pengumuman. Waktu ujian masuk perguruan tinggi tersisa 1 jam terakhir. Silakan semua peserta melakukan sprint terakhir. Setelah mendengar pengumuman itu, kamu langsung menunggangi Heiming menuju wilayah Raja Pohon Terpilin. Dia adalah bos tingkat puncak di hutan tulang belulang. Sebelum perubahan kelas pertama dia termasuk penguasa tingkat T1. Guru perempuan kelas unggulan berkata dengan cemas. Apakah ini terlalu berisiko? Bos ini jauh lebih kuat dari troll di semua aspek. Kepala sekolah pun mengerutkan kening. Anjing hitam yang muncul tadi tubuhnya melonjak besar. Kekuatannya juga seharusnya meningkat drastis. Meski membunuh Raja Pohon Terpilin terasa agak berat, namun berani datang berarti dia punya tingkat keyakinan tertentu. Wali kelas saat ini melihat skor mengerikan Sulin Sui dari SMA 1. Tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ingin Tian Seng melampaui lawan sepertinya masih sulit. Selisih lebih dari 7.000 poin benar-benar terlalu jauh. Lagi pula sekali dia mengeluarkan satu skill, monster langsung tumbang berderet. Setelah menghela napas, wali kelas kembali memusatkan perhatian ke layar air. Saat ini kamu baru saja melangkah ke wilayah roh pohon. Pohon-pohon besar justru satu persatu terbangun. Mereka membuka mata merah darah. Bersamaan itu beberapa dahan menusuk cepat ke arah wajahmu. Kamu segera mencabut pedang di dalam tongkat, dan mengayunkannya cepat ke depan. 5 batang pohon langsung tertebas jatuh. Kehilangan vitalitas. Teriakan kesakitan roh pohon terdengar dari kejauhan. Kamu menatap roh pohon sambil mengangkat pedang lalu menerjang. Langsung menusukkan bilah pedang ke dalam mulutnya. Lalu dengan ganas mendorong seluruh bilah masuk. Namun tak disangka roh pohon hanya membelalakkan mata. Terlihat sangat terkejut, dan tidak langsung mati. Hal ini menyegarkan pemahamanmu. Vitalitas monster level 8 ternyata sekuat ini. Tanganmu pun tidak berhenti. Mulai memutar gagang pedang dan mengaduknya liar di dalam tubuh roh pohon. Cairan hijau menyembur dari mulut roh pohon. Di bawah tatapan matanya yang ketakutan, bilah pedang merobek dan membelahnya menjadi 2. Akhirnya roh pohon setinggi beberapa meter roboh dan mati. Melihat rekan mereka mati mengenaskan. Roh pohon di sekitar meraung sambil menyerbu. Bersiap mengepung musang penyusup tak dikenal. Raungan itu juga membangunkan roh pohon yang tertidur. Dari kejauhan lebih banyak sosok bertubuh besar ikut berdatangan. Kamu tahu kemampuanmu sendiri. Segera memerintahkan Heiming melepaskan api. Saat api ungu menyembur dari tubuh Heiming, dia menerjang cepat ke arah kawanan roh pohon di depan. Saat dia baru saja menyentuh kawanan roh pohon, pemandangan mengerikan pun terjadi. Api ungu seketika membakar dedaunan di tubuh roh pohon. Batang pohon mereka pun dipenuhi api, dan terus menyebar tanpa henti. Tak peduli bagaimana mereka meronta, api itu tidak padam malah semakin membesar. Melihat situasi ini kamu diam-diam terkejut. Tak disangka sifat api Heiming telah bermutasi. Benar-benar menjadi musuh alami roh pohon. Dan dia sendiri masih terus mencabik roh pohon dengan ganas. Sementara lawan hanya sibuk dengan api di tubuh mereka dan tak bisa melawan. Tak lama kemudian, roh pohon dalam radius 100 meter semuanya terbakar. Langsung berubah menjadi pengalaman yang menyatu ke dalam tubuhmu. Kamu bahkan naik 1 level di tempat. Atribut Heiming juga meningkat karena levelmu naik lagi. Dan setelah api ungu selesai membakar, roh pohon berubah menjadi aliran energi seperti ular kecil. Dan kembali masuk ke dalam tubuh Heiming. Ternyata selama proses pembakaran api, target akan terus dimurnikan menjadi energi untuk memperkuat diri. Sepertinya ke depan Heiming sama sekali tak perlu memakan mayat monster. Langkah merepotkan itu bisa ditinggalkan. Setelah roh pohon di sekitar musnah total, kamu melirik jumlah poinmu, 7.120 poin. Masih ada jarak untuk meraih beasiswa. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Sosok raksasa di kejauhan bergerak cepat mendekat. Kelopak mata kananmu berkedut hebat. Kamu segera mundur 2 langkah dengan keras. Dari tanah tiba-tiba muncul beberapa cabang setebal lengan, menerjang untuk mencekikmu. Bersamaan itu raungan penuh amarah terdengar dari kegelapan kejauhan. Lebih dari 100 roh pohon menampakkan diri, menatapmu dengan tajam, dan di belakang mereka berdiri sebuah pohon raksasa menjulang. Bos Raja Pohon Terpilin pun turun ke medan. Kamu segera memanggil Heiming untuk mulai bertarung. Sambil itu kamu juga mengaktifkan skill pembesaran. Dalam sekejap tubuh Heiming membesar dengan liar. Pada saat yang sama mulutnya menyemburkan api. Angin puyuh api melesat ke arah bos roh pohon terbesar. Kemanapun angin puyuh itu lewat, teriakan kesakitan roh pohon terus terdengar. Kamu melihat waktu yang tepat untuk masuk dan memanen. Raja Pohon Terpilin secara naluriah menyadari betapa berbahayanya Heiming. Tak terhitung cabang mencuat dari tanah, dan langsung mengikat Heiming. Namun hanya dalam beberapa detik dia berhasil melepaskan diri.
Lagi pula setelah membesar seluruh atributnya meningkat. Saat lepas dia langsung menerjang ke arah bos roh pohon. Pada saat yang sama skill intimidasi diaktifkan. Wajah Raja Pohon Terpilin menunjukkan keterkejutan yang sangat manusiawi. Dia tak menyangka makhluk panggilan memiliki kekuatan sebesar ini. Belum sempat dia memahaminya, Hei Ming sudah menerjang tepat ke depan bos roh pohon. Cabang emasnya pun seketika terbakar api ungu. Dia buru-buru menarik kembali cabang dan mencoba memadamkan api. Memanfaatkan momen itu, Hei Ming mengayunkan cakar tajamnya ke arah roh pohon. Sambil sama sekali mengabaikan serangan roh pohon biasa, dia mulai menggunakan gaya bertarung tukar luka. Saat ini mata Raja Pohon Terpilin dipenuhi ketakutan. Dia merasakan hidupnya sedang perlahan tergerogoti. Dia segera mengaktifkan skill, membuat cabang dan batangnya dipenuhi pola emas pucat. Pada saat yang sama cabang-cabangnya menjadi sangat tajam, menusuk cepat ke arah Hei Ming di depan. Hei Ming tertusuk hingga kulit dan dagingnya robek. Namun justru semakin membangkitkan sifat buasnya. Sambil mengaum satu cakaran memutus belasan cabang. Pada saat yang sama api hitam mulai menyala. Dalam pertarungan sengit antara kedua raja, tubuh mereka perlahan mulai dipenuhi luka. Namun Hei Ming menunjukkan sikap bertarung sampai mati. Hal ini benar-benar membuat Raja Pohon mulai ketakutan. Api hitam terus menggerogoti tubuhnya. Cabang emasnya pun semakin berkurang. Kemudian Raja Pohon mengaum keras hingga mengguncang langit. Gaungnya menyebar hingga ribuan meter. Semua pohon tiba-tiba meloncat keluar dari tanah. Hal ini membuat hatimu terkejut. Dengan susah payah baru membersihkan satu area. Ternyata masih datang lebih banyak lagi. Benar-benar tak ada habisnya. Namun Hei Ming justru tampak sangat bersemangat. Tak terhitung api ungu dari segala arah kembali ke dalam tubuhnya. Sekejap atributnya melonjak drastis. Serangannya pun menjadi semakin brutal. Kamu segera mengaktifkan skill penguatan dan pemulihan. Untuk memberi dukungan dari samping. Kondisi Hei Ming kembali meningkat. Dalam sekejap Raja Pohon dipukul hingga meraung kesakitan. Pada saat ini Raja Pohon pun terpaksa mengeluarkan perintah. Semua roh pohon di sekitar mulai menyerang dengan nyawa sebagai taruhan. Hei Ming tahu mereka akan mati. Namun tetap menyerang demi menunda waktu. Api ungu Hei Ming kembali meledak. Langsung membakar seluruh roh pohon yang mengepung. Cahaya api menjulang ke langit. Hal ini membuat tim lain di wilayah roh pohon melihat kobaran api. Saat itu Zhao Huyang dan timnya berada tidak jauh. Pantas saja roh pohon menghilang semua. Ternyata ada yang menantang bos roh pohon. Jangan-jangan Tian Seng yang sedang melawan Raja Pohon Terpilin. Anggota tim lainnya mendengar ucapan itu. Langsung menarik napas dingin. Meski sulit dipercaya. Orang lain jelas tidak punya kemampuan sebesar itu. Kemudian Zhao Huyang melihat alat penghitung poin timnya. Angka yang tertera hanya 1.700 poin. Jumlah roh pohon terlalu banyak. Dia pasti sulit menahannya. Pendeta Gu Fei di sampingnya sedikit membelalak mendengar ini. Kamu tidak berniat pergi membantunya kan? Dua orang lainnya melihat situasi ini dan segera menggeleng. Ini tidak bisa. Bagaimana jika saat kita sampai dia sudah tumbang? Bukankah itu berarti kita semua akan tersingkir bersama? Namun Zhao Huyang menganalisis dengan tenang. Makhluk panggilan Tian Seng bisa duel 1 lawan 1 dengan troll. Maka menahan Raja Pohon Terpilin untuk sementara seharusnya bukan masalah. Kita tinggal farm point sampai cukup 2000. Meski menyerah dari dungeon tetap bisa masuk universitas top. Orang-orang lain terdiam sejenak. Dan akhirnya menyetujui dengan terpaksa. Setelah itu, rombongan itu mulai berlari sekuat tenaga menuju titik ledakan cahaya api.